Sejumlah aksi solidaritas mendukung Palestina dan menuntut segera dilakukan gencatan senjata ini digelar di berbagai negara, diantaranya di Inggris dan juga Belanda. Dan langsung saja kita terhubung dengan dua warga negara Indonesia yang ada di sana. Pertama ada Fitria Sungkar di Inggris, tepatnya di London, dan juga Kevin Aditya Pratama dari Belanda. Kita langsung sapa, ini dia mereka. Ya, saya akan ke Fitria terlebih dahulu. Fitria, saat itu Anda juga ikut dalam aksi solidaritas Palestina begitu. Bagaimana jalannya aksi tersebut? Apa saja tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh para peserta aksi? Ya, Mevri, memang dalam 3 minggu terakhir, khususnya di kota London, kita melihat jumlah demonstrasi pro-Palestina dari jumlah sendiri sudah makin membesar begitu. Saya berkesempatan untuk mengikuti aksi tersebut yang berjalan pada hari Sabtu kemarin, yang menurut kelompok mengorganisir sekitar hampir 500.000 atau 500.000 peserta yang mengikuti protes tersebut. Di minggu ketiga ataupun di minggu keempat ini tuntutannya sudah jelas begitu, ceasefire, karena kita melihat bagaimana kondisi warga Palestina saat ini, khususnya mereka yang dibombardir di Gaza, tapi di saat yang sama juga kita melihat banyak serangan warga di West Bank, Yerusalem, dan daerah-daerah Palestina lainnya begitu. Jadi memang tuntutannya memang saat ini ceasefire, karena seperti kita ketahui dari Perdana Menteri Inggris sendiri saat ini mengatakan bahwa mereka masih memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Israel dan belum ada tanggapan terkait keinginan warga untuk ada ceasefire sendiri di Gaza yang seperti yang kita ketahui, karena memang tuntutannya hanya itu. Dan tidak hanya aksi protes yang kita lihat selama 3 weekend terakhir ini, namun makin di minggu keempat ini tuntutan protes sendiri makin intensif begitu, tidak hanya dilakukan secara masif di tiap hari Sabtu ataupun hari Minggu, namun sekarang kita melihat di hari 1 minggu terakhir ke belakang bagaimana warga yang memberikan dukungan kepada Palestina melakukan peace protest, melakukan sit-in di sejumlah stasiun kereta di London begitu, yang rencananya memang malam ini juga akan dilaksanakan di salah satu terminal kereta terbesar di London begitu, dan juga bagaimana mereka menyerukan warga lokal untuk melakukan aksi-aksi di daerah mereka masing-masing. Jadi memang intensitasnya untuk warga Inggris khususnya di London sendiri makin banyak, dan proses ataupun bentuk aksi atau protesnya sendiri juga makin bervariatif begitu, Mevri. Baik, kita tahu memang ada sejumlah postingan terutama di media sosial yang kemarin cukup mencengangkan begitu, yang disampaikan oleh Vice President dari Amerika Serikat Kamala Harris bersama dengan Perdana Menteri Rishi Sunak. Itu tadi ya juga menjadi highlight begitu, memberikan hak begitu kepada Israel untuk membela dirinya. Dari London, Inggris, kita akan bergeser sedikit ke Belanda. Kevin, kalau di Belanda jalannya seperti apa dan apa respons pemerintah Belanda di sana terhadap aksi-aksi solidaritas yang ada? Ya, terima kasih Mayfri. Saya sendiri mengikuti aksi damai yang berlangsung di Den Haag pada Sabtu 28 Oktober yang lalu, di mana kegiatan ini diorganisir oleh berbagai komunitas masyarakat yang mendukung perjuangan rakyat Palestina, termasuk diantara juga mahasiswa. Dan ini tidak hanya di Den Haag, tapi juga berlangsung di kota-kota lain seperti di Amsterdam, Zwolle, Amersfoort, Wageningen juga. Dan ini terutama digalang melalui platform sosial media, terutama Instagram. Dan pada saat minggu lalu tersebut di Den Haag sendiri ada sekitar 15.000 warga yang bergabung di lapangan Malieveld, dan juga di Amsterdam ada sekitar 30.000 orang yang bergabung minggu lalu, dan itu juga masih berlanjut hingga minggu ini, weekend ini juga akan berlangsung di beberapa kota lagi di sekitar Belanda. Dan ini menuntut pemerintah Belanda, terutama Perdana Menteri Mark Rutte, untuk dapat bersikap lebih tegas terhadap Israel, karena seperti diketahui hingga beberapa hari lalu pemerintah Belanda sendiri itu masih absen dari mosi PBB untuk mendukung gencatan senjata di Gaza. Baik, Kevin, kalau untuk di Belanda sendiri ada aksi-aksi tertentu kayak juga atau bentuk dukungan tertentu yang diberikan baik itu oleh komunitas warga negara Indonesia di sana atau mungkin di kampus tempat Kevin berkuliah saat ini? Ya, saya sendiri berkuliah di Wageningen, meskipun ini sebuah kota kecil, tapi mahasiswa juga yang datang dari berbagai latar belakang maupun lokal maupun internasional juga sama-sama
menggalang kekuatan untuk protes mendukung Palestina yang akan dilakukan hari Sabtu besok di pusat kota, dan yang saya ketahui juga hal ini berlangsung di kota-kota lain seperti di Utrecht, Amsterdam, dan di situ juga mahasiswa banyak yang berpartisipasi sebagai salah satu segmen masyarakat yang sangat vokal terhadap gerakan Palestina ini. Oke, baik. Saya coba dari Belanda, tadi kita sudah dengar bagaimana kemudian kegiatan dari komunitas warga negara Indonesia di sana. Saya mau kembali ke Fitri ya sebentar. Kalau di London, Inggris, seperti apa kemudian? Selain tadi aksi yang tadi Anda sampaikan, eskalasinya makin meningkat begitu ya, bentuk dukungan juga semakin besar ditunjukkan oleh masyarakat di sana. Selain itu kalau dari komunitas-komunitas kecilnya, apakah ada kemudian dorongan, desakan juga yang diberikan terutama kepada pemerintah ini untuk bisa mengambil langkah? Sejak awal memang berdasarkan dari dorongan komunitas ataupun organisasi-organisasi pro-Palestina lainnya, memang diberikan dorongan gitu kepada warga untuk menghubungi member of parliament masing-masing di setiap daerah. Dan saya sendiri, meskipun saya bukan di sini adalah sebagai residents begitu, dan meskipun saya tidak memiliki hak untuk mengikuti pemilu, namun memang diberikan ruang untuk para residents mengirimkan email kepada member of parliament sendiri. Dan kebetulan saya sudah melakukan hal tersebut sekitar 2 minggu lalu. Jadi memang dorongannya itu lebih kepada aksi di lapangan begitu, public opinion. Lalu kedua, menghubungi member of parliament masing-masing untuk memberikan dorongan, karena kita ketahui sendiri baik dari pemerintah ataupun dari kabinet Rishi Sunak sendiri, dan juga dari oposisinya Labour Party saat ini, mereka dalam posisi yang sama begitu, meskipun tidak memberikan dorongan secara gamblang terkait gencatan senjata, mereka masih bersikukuh dengan anggapan bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri. Dan ini dilihat banyak sekali gelombang protes khususnya datang dari partai oposisi begitu, dari member of Labour Party. Ada sekitar disampaikan bahwa sekitar ada 13 sampai 15 anggota council dari Labour Party sendiri yang merupakan warga Muslim mengajukan protes dan mengundurkan diri dari Labour Party sendiri, dari keanggotaan Labour Party, dikarenakan pemimpinnya yang dianggap tidak tegas terhadap apa yang kita lihat bersama di Palestina. Jadi jika mau dirangkum, memang bentuk kegiatannya selain berkomunikasi dengan pemerintahan lokal, dengan member of parliament, terus mendorong warga, khususnya mereka yang sebelumnya tidak memiliki stance terhadap penjajahan Palestina sendiri, untuk memberanikan diri untuk keluar dan memberikan protes mereka dan menyampaikan protes mereka secara langsung, baik dalam jalan demo atau mengirimkan email dan menekan anggota parlemen mereka. Baik, dari Fitri saya mau kembali lagi kepada Kevin. Kevin, kalau ke depannya agenda-agenda kemudian aksi solidaritas lain yang mungkin akan digelar dan berlangsung di wilayah Belanda seperti apa? Ya, untuk aksi-aksi yang akan dilakukan juga masih banyak berupa protes damai yang akan bergerak di jalanan di Belanda, dan juga candlelight vigil atau renungan dengan lampu lilin gitu ya. Dan itu juga dilakukan untuk bisa terus mendesak pemerintah Belanda, karena dari sisi pemerintah Belanda sendiri sudah mulai banyak juga partai-partai di parlemen Belanda yang tidak setuju dengan keputusan pemerintah Belanda sekarang ini untuk tidak mendukung gencatan senjata di Palestina, seperti partai PVVD, Volt, dan juga Socialist Party. Dan ini akan terus berlangsung juga, tidak hanya di weekend ini, tapi juga ke depannya di minggu-minggu depan, hingga ada perubahan sikap dari pemerintah Belanda terhadap situasi di Palestina. Baik, terima kasih atas informasinya. Yang pertama kepada Fitriya Sungkar yang berada di London, Inggris, dan juga ada Kevin Aditya Pratama dari Wageningen, Belanda, atas informasi terbaru yang diberikan kepada kami di sini di Indonesia terkait dengan bagaimana aksi atau gelombang aksi solidaritas untuk pro-Palestina yang terjadi di negara-negara tempat Anda berada saat ini. Terima kasih banyak dan selamat kembali melanjutkan aktivitas.